Nama saya Alivia Vivi Salsabila dengan NIM belakang 274 dari Prodi PAI kelas A3 semester 4. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Bu. Tema pembelajaran kita hari ini adalah perlawanan umat Islam di Maluku. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini mulai, mari kita explain terlebih dahulu. Ya, semuanya berdiri. Ikuti instruksi saya ya. Kalau saya bilang merah, berarti tepuk satu kali. Kalau saya bilang kuning, berarti tepuk dua kali. Kalau saya bilang hijau, berarti tepuknya setengah. Enggak satu. Yuk kita mulai. Merah, kuning, hijau, hijau, merah, kuning, merah, kuning, hijau. Tadi kan sebelum fokus, lagi hijau. Belum fokus ya tadi ya. Merah, kuning, hijau, hijau, merah, kuning, hijau. Kita duduk dulu. Tema kita hari ini adalah perlawanan umat Islam di Maluku. Perlawanan umat Islam di Maluku terhadap kekuasaan kolonial Belanda dikenal sebagai salah satu bentuk perjuangan penting dalam sejarah Indonesia. Maluku, khususnya Kepulauan Banda, adalah pusat perdagangan rempah-rempah, yaitu pala dan cengkeh yang sangat berharga bagi bangsa Eropa. Kolonial Belanda melalui VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah ini dan menguasai wilayah-wilayah strategis di Maluku. Tokoh-tokoh yang ada di Maluku yaitu seperti Kapitan Patimura, Sultan Hairun, Sultan Beuno, dan Sultan Saifuddin. Salah satu perlawanan paling terkenal dipimpin oleh Thomas Makulesi yang lebih dikenal sebagai Patimura. Ia adalah seorang kapitan atau pemimpin Maluku yang memimpin perlawanan melawan Belanda di Ambon dan Serang pada tahun 1817. Patimura dan pasukannya berhasil menguasai benteng Dustek di Saparwa, meskipun akhirnya ia ditangkap dan dihukum mati oleh Belanda pada 16 Desember 1817. Lalu yang kedua adalah Sultan Hairun. Sultan Hairun dengan nama lengkap Sultan Hairun Jamil memerintah pada pertengahan abad ke-36, tepatnya pada tahun 1534 hingga 1570. Sultan Hairun memerintah Ternate setelah Sultan Bayangkok, menjadi salah satu tokoh utama dalam perlawanan terhadap Portugis. Sultan Hairun menolak monopoli perdagangan yang diterapkan Portugis dan menentang penyebaran agama Kristen yang mereka bawa. Peralatan Sultan Hairun mencapai puncaknya ketika ia
dibunuh secara liar oleh Portugis pada tahun 1570. Yang ketiga adalah Sultan Ba'atullah. Sultan Ba'atullah setelah kemudian Sultan Hairun, putranya Sultan Ba'atullah meneruskan perjuangan ayahnya. Sultan Ba'atullah adalah salah satu pemimpin perlawanan yang paling terkenal dalam sejarah Maluku. Kepemimpinannya perlawanan terhadap Portugis semakin intensif. Sultan Ba'atullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate pada tahun 1575 setelah pengepungan panjang terhadap benteng Sao Paulo. Perjuangan Sultan Ba'atullah tidak hanya bersifat militer, tetapi juga diplomatik. Ia membangun aliansi dengan berbagai kerajaan di Nusantara, termasuk Kesultanan Aceh dan Demak. Keberhasilan Sultan Ba'atullah dalam mengusir Portugis menjadikan Ternate sebagai pusat kekuatan di Maluku dan memperkuat identitas Islam di wilayah tersebut. Dan yang keempat adalah Sultan Saifuddin dari Tidore. Sultan Saifuddin dari Tidore juga memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap Portugis dan kemudian Belanda Tidore sebagai salah satu puncak kekuatan Islam di Maluku. Seringkali berkonflik dengan Ternate, namun keduanya berlaku menghadapi ancaman dari luar. Sultan Saifuddin melakukan berbagai upaya untuk melawan dominasi Portugis, termasuk menjalin aliansi dengan Spanyol yang datang ke Maluku pada abad ke-17. Inilah 4 pahlawan yang ada di Maluku. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi perjuangan melawan kolonialisme meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang kaya di Maluku. Benteng-benteng peninggalan Portugis dan Belanda serta cerita-cerita kepahlawanan Sultan Ba'atullah. Perlawanan umat Islam di Maluku terhadap penjajah Portugis dan Belanda adalah bagian integral dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Keberanian dari keteguhan para pemimpin seperti Sultan Ba'atullah, Kapten Patimura menjadi teladan yang menginspirasi perlawanan di berbagai wilayah Nusantara. Meskipun menghadapi kekuatan kolonial yang superior, semangat perjuangan dan solidaritas antar komunitas di Maluku menunjukkan bahwa keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kedaulatan adalah semangat yang tidak bisa dipadamkan. Itulah materi tentang perlawanan umat Islam di Maluku. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup sekian yang materi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan dari materi hari ini dengan tema perlawanan umat Islam di Maluku adalah Maluku sebagai pusat perdagangan, yaitu rempah-rempah seperti pala dan cengkeh yang sangat berharga bagi bangsa Eropa. Kolonial Belanda melalui VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah ini dan menguasai wilayah-wilayah strategis di Maluku. Di wilayah-wilayah seperti Saparua dan Seram, umat Islam bersama dengan masyarakat lokal lainnya sering mengadakan perlawanan sporadis melawan upaya Belanda
untuk mengendalikan perdagangan dan kekayaan alam. Perlawanan umat Islam di Maluku memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan nasionalis di kemudian hari. Semangat perlawanan ini menjadi bagian penting dari identitas dan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan umat Islam di Maluku menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam menghadapi kekuasaan kolonial yang berusaha menguasai dan mengeksploitasi sumber daya mereka. Kisah-kisah perlawanan ini tetap menjadi bagian penting dari narasi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan melawan kolonialisme meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang kaya di Maluku. Benteng-benteng peninggalan Portugis dan Belanda serta cerita-cerita kepahlawanan Sultan Ba'abuntoh, Sultan Nuku, dan Patimura menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Maluku. Warisan ini terus dipelihara dan diperingati sebagai simbol keberanian dan keteguhan dalam menghadapi penindasan. Perlawanan umat Islam di Maluku terhadap penjajah Portugis dan Belanda adalah bagian integral dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Keberanian dan keteguhan para pemimpin berarti seperti Sultan Ba'abuntoh, Sultan Nuku, dan Kapitan Patimura menjadi teladan yang menginspirasi perlawanan di berbagai wilayah Nusantara. Meskipun menghadapi kekuatan kolonial yang superior, semangat perjuangan dan solidaritas antar komunitas di Maluku menunjukkan bahwa keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kedaulatan adalah semangat yang tidak bisa dipadamkan. Dengan menjelajahi lebih dalam tentang latar belakang sejarah, strategi perlawanan, biografi para pemimpin, serta dampak jangka panjang dari perjuangan mereka terhadap masyarakat Maluku dan Indonesia secara keseluruhan, kita dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya perlawanan umat Islam di Maluku. Dalam konteks sejarah nasional, perjuangan ini adalah bagian dari mozaik besar sejarah Indonesia yang mencerminkan tekad, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi penjajahan. Tertangkapnya para pemimpin rakyat Maluku yang gagah berani tersebut menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda melemah, dan akhirnya Maluku dapat dikuasai Belanda. Untuk jasa dan pengorbanan Kapitan Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nilai-nilai kejuangan: 1. Suasana kekeluargaan harus dikedepankan. 2. Nilai solidaritas. 3. Nilai pluralitas. 4. Nilai persatuan. 5. Nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan bertanggung jawab. 6. Nilai patriotisme. 7. Nilai nasionalisme. Sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.